Baik, saya ingin memulai acara kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam buat kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang terus kita rasakan ya, tiada henti-hentinya sampai hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk pagi hari ini kita sama-sama ikut kajian wakaf ya. Ikut kajian wakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik hidayah ya, dan tambahkan selalu iman di hati kita, tambahkan ketakwaan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan pahala jariah insyaallah di akhirat kelak dengan kita menghadiri ya, tema tentang wakaf ini, dan kita semua menyiapkan bekal terbaik kita untuk kehidupan yang kekal abadi insyaallah. Salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Nabi Agung teladan kita yang kita sama-sama rindukan. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa bertemu dengan Rasulullah, ya kita bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini ya, di hari libur ya, di hari kita hari Ahad ya, hari Minggu ya, dimana hari ini adalah hari biasanya orang bersantai di rumah ya, menikmati kebersamaan bersama keluarga ya. Insya Allah 1 jam ke depan kita menyempatkan waktu untuk membahas ya tentang liburan kita ya, liburan sebenarnya ya. Tempat yang paling menyenangkan yang sebenarnya adalah ketika kita sudah menginjakan kaki kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita hari ini di kesempatan pagi hari ini membahas tentang tema wakaf ya. Terima kasih kepada semua undangan, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hari ini hadir di acara Zoom kita, Zoom tentang wakaf. Baik, saya akan share materi kita. Dengan materi ini mudah-mudahan kita bisa memahami dengan mudah ya apa poin-poin yang ingin kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Baik, ya. Baik, pagi hari ini kita akan bahas tentang berwakaf amal mulia menuju surga ya, berkah buat sesama. Nah, ini tema kita ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Zulhamdi M. Saad ya, adalah salah seorang dari sahabat Kuantum Wakaf ya. Kami bermitra dengan beberapa lembaga wakaf ya, ada 9 nazir wakaf yang bekerjasama dengan kita sebagai partner di Kuantum Wakaf ya. Nah, tugas kami apa? Yaitu senantiasa memberikan edukasi ya, memberikan informasi bagaimana kita memahami wakaf dan membantu setiap orang akhirnya bisa punya wakaf sekeluarga. Wakaf sekeluarga penting, kenapa? Nanti hari ini kita akan bahas gitu ya. Nah, itu perkenalan singkat dari saya ya, bahwa kita butuh amal jariah, dan untuk itulah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang wakaf. Nah, sebagai informasi terlebih dahulu ya, sebelum kita secara detail membahas tentang wakaf seperti apa, kita informasikan bahwa menurut Badan Wakaf Indonesia ya, saat ini sebenarnya sudah tersedia tanah wakaf ya, sudah banyak sekali tanah wakaf. Ya, ada 430.000 hektar ya. Kalau dipersegikan itu 4 triliun 359 miliar gitu ya. Iya, miliar ya. Meter persegi itu gede banget gitu ya. Nah, ini tanah wakaf yang sudah ada di Indonesia. Tapi tanah wakaf yang segitu besarnya ya, itu terbengkalai ternyata ya. Sedih kita. Ya, 90%-nya itu terbengkalai. Ada tanah wakafnya, tapi tanah wakaf ini tidak bisa dikelola, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Ya, dananya nggak ada.
ya dananya nggak ada. Jadi orang punya wakaf tanah tapi mau dibangun masjid nggak bisa, mau dibangun madrasah nggak bisa, mau dimanfaatkan rumah sakit juga nggak bisa. Ya ini tantangannya ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya seperti itu aja terbengkalai ya. Nah, untuk itu yang kedua adalah potensi. Ya, wakaf di Indonesia ini potensi besar sekali. Kemarin dalam sharing hari Sabtu kemarin tuh Dobe Doafa memberikan gambaran sederhana gitu ya bahwa kalau setiap orang itu menyisihkan kalau nggak salah kemarin Rp1.000 bahkan gitu ya dari sekian juta umat muslim itu per bulan itu bisa menghimpun menurut beliau itu ada 10 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Eh, untuk umat ya, untuk rumah sakit kah atau untuk sekolah kah dan seterusnya. Nah, potensinya sangat besar sekali ya di Indonesia kalau semua orang ada kesadaran, ada keinginan untuk berwakaf. Itu potensinya 180 triliun. Itu angka yang gede banget ya per tahunnya. Itu besar sekali. Nah, ya. Sekali lagi itu hanya angka, tetapi dalam realita kenyataannya menyedihkan gitu ya. Terrealisasi baru 400 miliar per tahun. 400 miliar per tahun itu kecil sekali angkanya ya. Yang sejogjanya ya menurut Badan Wakaf Indonesia dia menghitung bahwa bisa ya aset wakaf yang ada ini mencapai 2.000 triliun. 2.000 triliun itu akan besar sekali. Tapi 400 miliar itu kan nggak sebanding ya. Itu kecil sekali. Gitu. Nah, itu kenapa terjadi? Ya, kenapa terjadi? Nah, itu terjadi semua kenapa? Karena pemahaman, ya pemahaman. Jadi masih banyak masyarakat kita memahami wakaf itu adalah sebagai ya amal sunnah ya, nggak wajib, sukarela. Jadi ya namanya nggak wajib mah nggak penting lah, nggak perlu gitu ya. Jadi beda sama zakat. Kalau zakat itu kalau nggak wajib ada ancaman dosa ya kan, ada ancaman itu ya. Jadi orang takut gitu. Nah, tapi kalau wakaf kan nggak ada seperti itu, ada silakan, nggak ada juga nggak apa-apa. Nah itu kenapa itu terjadi juga karena memang pemahaman tentang wakaf itu sendiri ya tidak ada yang motivasinya. Kenapa harus berwakaf? Ya gregetnya nggak ada sehingga orang ngapain wakaf ya tidak merasa butuh dengan wakaf gitu ya. Nah ini permasalahan yang ada. Nah di Indonesia sendiri ya dari 235 juta penduduk Muslim Indonesia ini yang memahami tentang wakaf itu masih sangat rendah sekali ya di bawah 50% ya. Ini menurut Badan Wakaf Indonesia juga. Dan menyedihkan adalah 90%-nya belum berwakaf. Ya, belum berwakaf. Nah, kita ngajakin ngobrolin wakaf ini butuh effort yang besar gitu ya. Kalau saya mungkin setiap hari bahkan setiap minggu itu ya, itu ngundang gitu ya. Kenalan jamaah ataupun siapapun yang saya undang itu untuk menyempatkan waktu untuk ngobrolin wakaf ya benar-benar harus penuh perjuangan gitu ya. Karena tidak semua orang apa namanya menganggap wakaf itu penting gitu ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa kita harus ngobrolin wakaf hari ini gitu. Apa pentingnya kita membahas wakaf hari ini bukan nanti-nanti gitu ya. Nah, ini yang biasa terjadi gitu ya. Ketika kita aja ngomongin wakaf, ah wakaf itu kan suatu yang ya kalau bagi orang yang mampu aja gitu ya. Jadi kalau belum mampu seperti kita ini belum ada dana lebih dana ya kok Allah juga nggak apa memaksa hambanya ya membebani hambanya di luar kemampuannya. Nah, ini pemahamannya masih banyak seperti itu gitu. Jadi ngapain ya wakaf sedangkan wakaf itu sendiri adalah suatu yang tidak diwajibkan gitu ya. Jadi apa energinya tuh masih energi apa ya beribadah itu kalau nggak wajib tuh nggak penting gitu lah. Nah ini pemahaman yang beda dengan dulu para sahabat gitu ya. Jadi bagaimana mereka memahami sunnah dan wajib itu bagi mereka semuanya adalah perintah Allah dan ajakan Rasulullah. Jadi nggak ada beda-bedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau sekarang orang lebih takut kalau nggak dilakuin yang wajib berdosa gitu ya. Kalau sunnah nggak apa-apa nggak dilakuin. Nah itu rata-rata bagi sebagian orang masih seperti itu ya. Belum lagi ada yang menganggap bahwa wakaf itu nanti-nanti aja karena memang ya kita mah masih belum tua lah, masih ada kesempatan hidup lebih lama gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah bersiap meninggal dunia, nah mereka ini butuh wakaf gitu ya. Jadi mereka udah tua ini minimal dia punya satu amal jariah yang bisa menemani mereka dalam kubur. Nanti ada anggapan seperti itu. Ada nggak ada ini ya. Jadi masih memahami nanti aja lah kalau udah tua gitu ya. Yang ketiga juga gini, aduh belum kepikiran lah, ya PR masih banyak, nih anak masih belum selesai sekolah, ya kan, mobil juga belum punya gitu kan, ya, rumah juga masih belum selesai, ya kebutuhan masih banyak, gitu. Jadi ngapain wakaf? Ya sedangkan kebutuhan lain yang lebih penting masih banyak, gitu ya. Ini harus kita akui ya, pemahaman seperti ini ketika kita sharing wakaf itu masih banyak seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu? Ya.
Yakinkah kita bahwa kita ini butuh amalnya tuh nanti-nanti aja? Ya, yakinkah kita bahwa usia kita masih diberi kesempatan untuk berwakafnya nanti-nanti aja, gitu ya. Sedangkan kita tahu kondisi COVID ini sudah membuat banyak anak-anak yatim ya. Seminggu lalu kalau nggak salah atau 2 minggu lalu itu di Kompas mungkin yang baca ya, ada beritanya masih ada itu. Ya banyak sekali orang-orang yang anak-anak menjadi yatim piatu bahkan ya. Karena kenapa? Ya karena kondisi COVID ini banyak sekali orang yang meninggal dunia. Di WA kita, di Facebook kita mendengar kabar setiap hari, ya kabar tentang orang meninggal dunia. Nah, artinya apa? Artinya kita pun sebenarnya sama ya. Peluang kita meninggal juga sudah Allah tetapkan, cuma kita nggak tahu ya bahwa kapan kita meninggal. Nah, itu Allah alam ya. Pada hakikatnya kita semua sebenarnya udah disiapin kain kafan ya. Kain kafan kita ini udah ditenun ya. Udah siap, udah ada nih. Ya tinggal menunggu saja waktunya, pasnya kapan. Ya kita nggak tahu ya. Nah, yang kedua adalah memang kita bicara wakaf karena ya setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian, gitu ya. Yang penting itu bukan ketika kita meninggalnya ya, tapi setelah kita meninggalnya itu yang jadi masalah, gitu ya. Bahwa apakah kita nanti akan membawa amal yang cukup untuk nanti ketika ditimbang, ya, ataukah kita belum punya apa-apa yang kita bawa. Itu permasalahannya di situ, gitu ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini cuma sementara dan nanti akan ada masa di mana dihisap gitu ya, dan kita ternyata nggak punya amal apa-apa, maka disinilah kita pentingnya membahas tentang wakaf hari ini, gitu ya. Ya ini ya karena memang dalam slide ini kalau kita lihat ya tempat kita ini kecil sekali gitu ya, nggak ada yang kita bawa kan. Jadi hanya kain kafan itu saja yang menemani kita, ya. Jadi satu-satunya pakaian yang menemani kita ya kain kafan, ya. Dan apalagi yang menemani kita, yaitu adalah amal kita. Ya. Jadi ketika nanti apa ya kita semua akhirnya ya dikuburkan, ya masuk ke liang kubur, ya maka bekalnya inilah yang kita juga sekarang sebenarnya masih bingung juga gitu ya. Sudah cukup belum ya? Ya kalau dibilang cukup berat kalau kita mengatakan bekal kita sudah cukup itu sangat berat sekali ya. Mustahil ya. Bisa dibilang nggak ada ya kita ini yang beribadahnya seperti bagaimana beribadahnya Rasulullah ya sampai bengkak kakinya ya. Sahabat-sahabat Rasulullah juga itu beribadahnya luar biasa gitu ya. Dan mereka sangat khawatir kalau amal mereka justru nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya poin yang penting sekali ya. Poin ini nih poin yang harusnya semua kita ya bersemangat untuk memberikan informasi ini ya kepada keluarga kita, sahabat kita, ya siapapun yang kita kenal. Kenapa? Ya cita-cita, ya impian, keinginan, ya kerinduan. Ya bahwa orang yang telah meninggal dunia itu menginginkan satu hal saja, dia bisa balik ke dunia untuk bisa berwakaf. Ya, secara umum bersedekah, tapi bersedekah yang abadi, yang kekal abadi itu adalah sedekah jariyah, yaitu wakaf. Ya, itu Al-Quran menggambarkan bagaimana ketika seseorang telah meninggal dunia, ya kalau dia bisa ditunda kematiannya sebentar saja, ya maka amalan apa yang mau dia lakukan? Ya, fa'as-saddaqah, maka aku akan bersedekah. Ya, wa akum minas solihin. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa mengambil sebuah istinbat. Ya, istinbat itu sebuah tadabbur lah atau sebuah kesimpulan sederhana ya bahwa kalau orang yang sudah meninggal punya cita-cita, punya keinginan, punya kerinduan mereka bisa berwakaf. Pertanyaannya kenapa sih orang yang masih hidup ya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dan berwakaf itu tidak mau melakukannya. Bahkan mikirnya masih lama gitu ya. Bahkan mikirnya nanti aja. Ditunda-tundanya lama banget gitu ya. Jadi kan kebalik gitu ya. Kalau kita semua tahu bahwa keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia bisa berwakaf, bisa bersedekah, justru pada saat hidup inilah kita bisa menyiapkan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya bekal itu, ya, itu ya. Jadi ini apa namanya? Ya inilah kesadaran yang perlu kita selalu pupuk, selalu kita syiarkan, ya bahwa kebutuhan wakaf itu bukan kebutuhan siapapun, ya, adalah kebutuhan masing-masing dari kita. Nah, ini menarik ya, ini cerita tentang Utsman bin Affan lagi ya. Salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kaya, yang paling dermawan ya.
yang hatinya lembut gitu ya. Jadi Utsman ini suatu ketika melewati kuburan ya, kemudian dia menangis ya sampai basah jenggotnya. Nah, diceritakan oleh Hani, ya ini Hani adalah dulunya budak dari Utsman, kemudian dibebaskan. Dia bercerita, dia bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, ya kenapa engkau menangis? Kalau disebutkan surga dan neraka engkau enggak menangis, tapi kau melihat kuburan, ya kau menangis. Nah, Utsman mengatakan, saya ingat ya sebuah sabda Rasulullah SAW ya bahwa innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirah, adalah tempat rumah pertama ya. Awwalu manazil, manazil itu dalam bahasa Arabnya rumah, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Tapi tempat tinggal itu disebut tempat persinggahan ya. Jadi kita nih nggak ada yang tinggal sebenarnya, semuanya singgah ya. Semewah apapun rumah kita tuh tempat singgah gitu ya, tempat singgah, karena tempat kita yang abadi, kekal abadi, rumah di surga ya. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga gitu ya. Jadi ini impian besar kita ya, bisa punya masjid, bisa punya rumah di surga. Nah, kita lanjutkan tentang ceritanya Utsman. Utsman mengatakan apa? Ya, dalam riwayat yang disampaikan oleh Hani ini, bahwa Utsman menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah. Ya, fa in naja minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, ya, dari kuburan ini, ya, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya, setelah melalui fase kuburan ini, ya, alam barzakh ini akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang belum selamat dari siksa kubur ini, maka setelahnya akan lebih berat. Jadi poinnya di sini adalah apa nih ya yang memungkinkan seseorang itu selamat di alam kubur? Bekal apa? Ya, apa namanya, amalan apa yang sudah dia siapkan untuk menjadi teman dia di alam kubur nanti, gitu ya. Nah, lalu dia menyampaikan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan ya yang lebih menakutkan ya, illa wal qabru afza'u minhu, kecuali ya seperti menakutkannya ya kuburan itu. Jadi kuburan ini sebenarnya sesuatu yang menakutkan ya, kalau tidak punya sesuatu yang menjadi bekal di alam kubur. Nah, tapi ada kabar gembira dari Rasulullah SAW ya, bahwa saat semua orang nanti sudah dikuburkan, itu ada ya amalan yang tidak terputus ya, walaupun pada saat orang telah meninggal itu sudah selesai itu, dia tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi melakukan ibadah ya. Tetapi indahnya Islam itu adalah ada nih ya sumber amalan yang tetap memberikan pahala yang terus mengalir. Yaitu yang pertama adalah ya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yaitu nomor satunya ya, yang akan terus memberikan pahala yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan ilmu, mengajak umat ya, berbagi ilmu dan seterusnya. Ketika ilmu itu dipakai bisa bermanfaat ya, dan kita mendapatkan pahala juga. Yang ketiga adalah anak yang solih ya. Berharap kita semua pada anak-anak kita ya, kita mendidik mereka dengan baik ya, dan mereka menjadi anak yang solih, suatu saat bisa mendoakan kita. Tapi harapannya tidak bisa kita berharap dari orang lain gitu ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang anaknya sudah meninggal, kemudian orang tuanya belum gitu ya, ataupun usia anak juga masih terbatas juga ya. Kalau kita renungkan diri kita, setiap sholat 5 waktu kita benar-benar mendoakan orang tua kita atau enggak, ya kan? Nah, itu menjadi PR kita juga sebenarnya gitu ya. Artinya kita yang memungkinkan bagi kita semua berharap amal itu ada dari sedekah jariyah gitu ya, walaupun yang lain juga memungkinkan. Nah, sedekah jariyah ini ya, as-shadaqatu al-jariyah ya, amal jariyah berupa wakaf inilah adalah bekal yang sangat dibutuhkan ya setelah seorang meninggal dunia. Kenapa? Ya, karena amal jariyah inilah yang akan mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal. Ya, yang akan menambah berat timbangan amal. Ya, yang akan menambah berat timbangan amal seorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Oke. Nah, hidup di dunia itu berapa lama? Ya, hidup di dunia itu berapa lama? Nah, kalau menurut sabda Rasulullah SAW ya, bahwa hidup di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun ya. 60 sampai 70 tahun ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Ya, umur umat ini cuma 60 sampai 70 tahun, walaupun ada yang lebih daripada itu. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya hidup dunia itu cuma sementara. Selama-lamanya 70 tahun juga cuma sementara ya. Apapun yang telah kita siapkan, ya, yang telah kita kumpulkan, ya, maka tidak ada
ya, tidak ada yang kita bawa pada hakikatnya. Ya, sebanyak apapun harta itu tidak ada yang kita bawa. Ya. Pada akhirnya semua yang akan kita tinggalkan ya, dari rumah, kendaraan, tabungan, deposito, ya barang-barang kita yang telah kita kumpulkan selama ini, ya mau kita bawa atau mau kita tinggalkan, gitu ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau mau kita bawa, berarti kan kita harus wakafkan, kita harus sedekahkan, biar bisa menjadi teman kita. Tetapi kalau kita tidak mewakafkannya, tidak mensedekahkannya, ya pasti akan menjadi milik orang lain, yang menjadi milik ahli waris kita mungkin, gitu ya. Nah, berikutnya bahwa kehidupan kita yang kekal itu adalah kehidupan yang di akhirat kelak gitu ya. Ini sudah digambarkan dengan gamblang oleh Al-Quran. Banyak ayatnya ya. Di antaranya surat At-Taubah ya. Di antaranya juga surat Az-Zukhruf gitu ya. Ini kata-kata khalidina fiha ini adalah kekal ya, kekal di dalamnya. Kekal, kekal ya selama-lamanya. Ya, bukan mampir tapi benar-benar kekal. Ya, tinggal kita posisi kita saja ya, kekal di dalam surga ataukah di neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi kalau dibandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat itu tidak sebanding gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Ya. Rasulullah bersabda ya bahwa perumpamaan dunia dan akhirat itu adalah seperti orang yang mencelupkan tangannya, mencelupkan jarinya ya ke lautan. Ya, kemudian diangkatlah jarinya itu lalu lihatlah apa yang tersisa. Jadi setitik aja kecil sekali gitu ya kehidupan di dunia ini dibanding dengan kehidupan di akhirat. Makalah di sini kita apa namanya mempersiapkan ya sebagai mana dunia ini adalah ladang gitu ya katanya Syekh Ibnu Utsaimin bahwa dunia ini adalah ladang akhirat ya. Nah, siapa yang tidak menanam ketika dia masih di dunia ya maka rugi ya. Ya, maka menanamlah kita di dunia ini dengan bekal yang baik, tanaman yang baik ya. Tanaman yang baik itu apa? Itu wakaf ya. Kemudian juga Umar berkata juga ya hasibu anfusakum, hisablah dirimu ya sebelum engkau dihisab. Nah, disinilah kita menghitung-hitung kembali gitu ya, seberapa banyak bekal yang sudah kita siapin. Ya bekal kebaikan, bekal ibadah, bekal amal soleh, ya sholat, kebaikan-kebaikan kita perbuat, yang kita lakukan, mana yang lebih berat daripada dosa yang pernah kita lakukan. Nah maka disinilah ya kita sangat membutuhkan pemberat timbang amal. Nah, timbangan amal itu apa yang bisa memberatkan timbangan amal kita? Yaitu adalah wakaf. Ya. Kan ada ungkapan juga yang menarik ya, ad-dunya mazra'atul akhirah ya wa khairul buzur al-yaum al-waqaf. Ini ungkapan dari ulama ya, bahwa dunia itu adalah ladang akhirat dan sebaik-baik bibit tanamannya gitu ya. Bibit tanamannya adalah wakaf. Jadi menanamnya itu dunia, ya panennya nanti di akhirat, ya panen nanti di surga gitu. Jadi walaupun kita menanamnya di dunia ini sekarang gitu ya, bisa nggak kita melihat nanti di akhirat? Bisa ya, karena dalam ayat Al-Quran juga disebutkan ya, sesungguhnya mereka akan melihat ya, summa latarawna ainal yakin ya, kalian akan melihat dengan penuh keyakinan apapun kebaikan, apapun ibadah yang pernah kita lakukan itu pasti semuanya akan kita lihat ya. Nah, berwakaf adalah melapangkan jalan menuju surga gitu ya. Kenapa? Ada ayatnya gitu ya. Jadi wakaf ini melapangkan jalan menuju surga. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga, wa jannah, ya. Ardha samawati wal ard. Yaitu luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, yang disiapkan surga itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya walaupun dalam kondisi susah ataupun senang. Gitu ya. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau kita dalam kondisi lagi ada duit ataupun tidak ada duit, tapi tetap berusaha untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, ya beda nih. Kalau orang yang dia punya kelebihan dia berwakaf, ya dia bersedekah, dengan orang yang lagi kesusahan tapi dia bisa bersedekah dan berwakaf, itu kan nilainya pasti lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau dia bisa berwakaf 100 juta, dia punya uang 100 miliar, nah itu mah kecil. Gitu ya. Tetapi dia punya uang cuma 100.000, dia berwakaf 50.000 ya. Nah, itu kan keren banget gitu ya. Ya, jadi tidak, walaupun angka antara 10.000, 50.000 dengan 100 juta itu kan beda gitu ya. Tetapi karena dalam kondisi dia keterbatasannya, dia bisa berwakaf, berinfak, yang menyisihkan dari apa yang dia punya, maka inilah balasnya surga gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, apa itu wakaf ya?
Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta kita ya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk waktu tertentu ya untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum, kemaslahatan umat ya. Nah, menyerahkan harta untuk Allah ya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Jadi mengembalikan ya harta yang Allah titipkan kepada kita itu untuk apa? Untuk kemanfaatannya untuk umat manusia, untuk masyarakat, untuk kepentingan umum gitu ya. Jadi itulah wakaf ya. Wakaf itu adalah ya menyerahkan apa yang kita miliki. Ya, sebenarnya bukan yang kita miliki tapi merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita kembalikan lagi kepada Allah dengan apa? Ya tujuannya untuk menjadi kemaslahatan orang banyak gitu ya, bukan kemaslahatan kita pribadi. Nah, ada rukun dalam wakaf itu ya. Ada namanya wakif atau muwakif, itu orang berwakaf. Kemudian ada mauquf, itu harta yang diwakafkan. Ada mauquf alai, yaitu orang-orang yang akan menerima manfaat dari wakaf kita tuh buat apa nantinya wakaf itu ya. Kemudian ada nazir. Nah, nazir ini apa orang-orang apa lembaga lah, yayasan yang akan mengelola harta wakaf ya. Kemudian ada namanya ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan ya. Pernyataan dengan lisan atau dengan tulisan bahwa apa yang dia berikan itu untuk diwakafkan ya. Baik, sedikit kita membahas tentang sejarah ya tentang penguatan wakaf ini dalam Islam ya. Yang pertama, apakah wakaf itu dicontohkan Rasulullah ya. Ya, wakaf itu adalah sebuah amal pertama Rasulullah gitu ya. Jadi amal yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah ya, ketika beliau datang ke kota Madinah ini, Rasulullah itu membangun masjid. Nah, sebelum membangun masjid ini Rasulullah kan membeli tanah dari 2 anak yatim. Nah, tanah itulah yang Rasulullah wakafkan gitu ya. Kemudian dibangunlah Masjid Nabawi ini. Ya, Masjid Nabawi adalah masjid yang megah ya. Megahnya ya bukan karena indahnya desainnya ya, tetapi karena ada Rasulullah di dalamnya gitu ya. Karena ada Rasulullah SAW di dalamnya yang semua orang rindu pastinya sebagai Rasulullah untuk berziarah ke Rasulullah SAW ya, mengucapkan salam kepada beliau ya, di hadapan beliau ya. Dan dalam sebuah hadis banyak ya bahwa orang yang bersalam kepada Rasulullah akan menjawab salamnya ya, menjawab salamnya ya. Jadi Allah kembalikan rohnya dan Rasulullah menjawab salam kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahim ya, berziarah gitu ya, berziarah ke Rasulullah SAW di Nabawi ini ya, hadir rasa cinta kita kepada Rasulullah ya, kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Masjid Quba juga ya. Masjid Quba ini masjid yang dibangun Rasulullah juga ketika Rasulullah datang ke Madinah. Bahkan ini masjid yang pertama dibangun sebelum Masjid Nabawi gitu ya. Nah, Masjid Quba ini juga dibangun di atas tanah wakaf ya. Tanah yang diwakafkan. Ya, jadi masjid ini juga adalah masjid wakaf. Nah, fadilahnya juga besar masjid ini ya. Kita datang ke Masjid Quba untuk sengaja sholat di situ ya. Dalam hadisnya Ibnu Majah disampaikan di sana bahwa orang yang sudah datang Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan fadilahnya seperti fadilah orang melaksanakan ibadah umroh. Itu pahalanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesempatan ya untuk dapat banyak pahala ketika kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh dengan berziarah juga ke Masjid Quba. Pertanyaan berikutnya, apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Ya, tentu gitu ya. Rasulullah itu ketika mengamalkan sebuah amalan, sahabat-sahabatnya itu adalah orang-orang yang ingin bersegera melakukan kebaikan ya. Seperti contoh nih wakafnya Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurma gitu ya, kebun kurma yang ada di Khaybar ya. Untuk apa hasilnya diberikan kepada kaum muslimin ya, orang yang membutuhkan. Juga wakafnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang kebun kurmanya Utsman juga ada ya. Masih ada sampai sekarang di Madinah. Yang dulunya awalnya adalah membeli lahan tersebut gitu ya, yang dimana di tempat tersebut ada sumur. Ya, sumur yang pada waktu itu satu-satunya sumur yang airnya banyak gitu ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat pada waktu itu ya. Pada saat yang semua sumur kering, nah sumur inilah yang airnya masih banyak, namun sayang pada waktu itu airnya ini dibisniskan ya oleh orang Yahudi, sehingga Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat untuk membeli sumur itu. Nah, Utsman lah ya orang yang bersegera ya menyambut panggilan Rasulullah ya, lalu membeli sumur ini dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Seperti itu ya. Ini sudah 1400 tahun yang lalu. Tetapi hari ini sumur Utsman lokasinya ada ya, tapi sumur sudah ditutup. Nah, tapi yang adanya adalah kebun kurmanya, kebun kurma yang di lokasi sumur tersebut itu masih ada ya di Madinah. Nah, berikutnya apalagi contoh kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Menarik ya. Dulu ada namanya rumah sakit pada zaman Khilafah Umayyah. Ini gratis ya, rumah sakit yang dibangun dari wakaf. Ya, jadi pada waktu itu orang yang dalam kondisi sakit berat juga bisa berobat gratis di sana. Ya, ini sudah ada pada waktu itu. Ya, sekarang alhamdulillah di Indonesia sudah ada juga ya wakaf dari
orang-orang ya yang dikelola oleh domain duafa, yaitu rumah sakit, rumah sehat ya, sudah ada di Indonesia. Nah, ada masjid ya, Masjid Al-Azhar ya, Masjid Jami Al-Azhar di Kairo yang dulu dibangun oleh dinasti Fatimiyah ya, itu masjid wakaf ya. Kemudian dikembangkan ya menjadi kampus ya, menjadi kampus Universitas Al-Azhar. Nah, ini juga menggratiskan pendidikan ya untuk orang-orang yang kuliah di sana, yang belajar di sana. Itu gratis ya. Buat belajarnya, buat kesehatannya, makannya semua itu difasilitasi dari wakaf ini ya. Kemudian juga ada wakaf Raja Abdul Aziz ya, pendiri Kerajaan Arab Saudi mewakafkan tanahnya ya yang lokasinya di dekat Masjidil Haram. Nah, tanah tersebut disewa gitu ya, dibangunkan hotel, hotel megah bintang 5 ya, Hotel Abrojil Bait namanya. Ada beberapa tower di sana, salah satunya Tower Zamzam yang terkenal gitu ya. Ya, itu semuanya mereka sewa tuh, sewa lahannya. Ya, kemudian hasilnya keuntungan dari sewa tanah tersebut, tanah wakaf tersebut ya untuk apa? Membiayai ya kegiatan operasional Masjidil Haram gitu ya. Yang bersih-bersih lantai, yang ya semuanya lah ya, dibiayai dari wakaf ini. Ya, ini kalau versi besarnya seperti ini gitu kita lihat luar biasa. Kemudian juga ada namanya Syekh Buga, ya Syekh Buga Al-Aceh, ya, Al-Aci. Ini orang Indonesia yang datang ke Mekah, ya pada tahun ya 1223 Hijriah, ya. Dia membeli tanah pada waktu itu dia di Mekah gitu ya. Nah, kemudian tanah ini akhirnya karena untuk perluasan Masjidil Haram dibeli oleh pemerintah Arab Saudi. Dia dikasih lokasi ke tempat lain, ya, dengan harga yang lebih mahal tentunya gitu ya. Kemudian tanah tersebut diwakafkan oleh Syekh Buga gitu ya, diwakafkan. Dan dalam wasiat wakafnya, ada wasiat wakafnya, dia menyampaikan bahwa salah satunya adalah ya hasil dari wakaf ini nanti, yaitu dalam tulisan di gambar ini ya di bagian belakang itu wasiat wakaf dalam bahasa Arab ya dia tulis gitu ya, bahwa untuk diberikan ya untuk orang-orang asal Aceh ya bila mana mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, wakaf Syekh Buga ini sampai hari ini ya itu sudah menghasilkan ya sekitar 200 juta rial ya. Kalau dirupiahkan itu nilainya sekitar 5,2 triliun ya yang sudah diwakafkan. Itu gede banget gitu ya. Nah, per jamaah bisa dapat 4 sampai 5 juta ya per orang ya. Ini luar biasa. Jadi seperti itulah wakaf ya. Nah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga ada ya. Di antaranya nih zaman kesultanan, masjid-masjid yang ada di Indonesia ini kan zaman-zaman Sunan-Sunan pada waktu itu ya. Banyak sekali masjidnya. Masjid Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Sunan Ampel ya, Masjid Kauman di Jogja, di Solo dan seterusnya nih masjid-masjid dari wakaf ya. Kemudian juga ada pesawat terbang ya. Pertama ya, yang mana pesawat ini adalah pesawat RI-001 ya. Diwakafkan dari mana? Dari masyarakat Aceh ya, yang pada waktu itu gubernurnya menyerukan kepada masyarakat Aceh untuk gotong royong mewakafkan harta mereka. Akhirnya terkumpullah 20 kilogram emas ya, yang akhirnya mereka bisa beli pesawat ya. Kemudian juga ada wakaf Tengku Markam ya, orang Aceh juga yang mewakafkan 28 kilogram emas ya di Monas ya. Luar biasa gitu ya. Nggak tanggung-tanggung wakafnya, luar biasa banget. Juga ada wakaf Stadion Istora Senayan ya, wakaf gedung DPR MPR itu juga dibangun di atas tanah wakaf gitu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa wakaf itu sampai sekarang orang sudah nggak ada ya, tapi masih dikenang selalu, pahalanya masih terus mengalir. Nah, pertanyaannya buat kita, dari kisah-kisah yang menarik tadi dari teladan Rasulullah, sahabat, kemudian mereka-mereka telah mendahului kita dengan berwakaf, pengen nggak sih kita dapat juga pahala jariah dari Allah, kemuliaan dari Allah ya, meneladani Rasulullah, para sahabat untuk bisa punya amal jariah wakaf gitu ya. Tentu saya pasti percaya ya kita semua pengen banget gitu ya, pengen banget gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita hari ini sudah ada uang dari rekening kita ya, kita minta dengan ikhlas ya, dengan keikhlasannya untuk bisa berwakaf 500 juta. Kira-kira gimana? Ya, tidak semua orang dengan sukarela ya 500 juta mau diwakafin. Ya, kalau dia hartanya cuma ada 10 miliar, 500 juta mungkin masih berat juga gitu ya. Apalagi kalau belum ada uangnya. Ya, kalau belum ada gimana? Ya, berarti kita harus tabung dulu. Ya, pengen sih punya masjid, membangun masjid 1 miliar 500 juta pengen. Ya, tapi duitnya belum ada. Gitu ya. Artinya kalau kita ada keinginan seperti itu, kita tabung dulu, kita simpan dulu. Gitu ya. Nah, maka ada caranya nih. Ya, cara biasa, gimana cara biasa? Ya, cara manual lah, kita tabung per bulan.
anggaplah kita bisa menyisihkan 1 juta per bulan, 1 juta gitu ya, 1 juta terus ya, sebulan nih, ya. Berarti butuh berapa bulan? Ya, berarti kita butuh waktu 500 bulan. Ya, 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Artinya itu 41 tahun 6 bulan. Pertanyaannya adalah 41 tahun itu kalau kita udah umur 40 tahun sekarang, berarti kan di usia 81 tahun. Ya, kalau usianya udah 50 tahun, berarti di usia 90 tahun. Yakin nggak gitu loh? Sedangkan kita tahu sendiri kan, usia-usia meninggal itu rata-rata kan 60-an ya kan, 60-70 tahun. Artinya niat wakaf ini bisa saja nggak nyampe gitu ya. Belum tentu lagi kalau uangnya bisa diambil, ditarik, dipakai dan seterusnya. Artinya niatnya bisa nggak kesampaian berwakaf 500 juta itu. Ya. Nah, kalau kita nggak yakin, nggak jamin bahwa kita bisa berwakaf sampai 40 tahun lagi gitu ya, maka kita ada cara, yaitu dengan cara kuantum. Nah, ada program wakaf melalui program namanya Repro Syariah. Ini program wakaf yang menarik ya. Program wakaf dengan cara kuantum. Jadi ikut program wakaf yang 1 juta sebulan gitu ya. Nah, dengan program wakaf 1 juta sebulan ini kita bisa langsung punya ikrar wakaf sebesar 500 juta. Jadi ada nilai wakaf 500 juta yang bisa langsung kita tentukan nazirnya ya. Pengelola wakafnya itu siapa? Ya, ada beberapa alternatif yang kita berikan yaitu Al-Azhar, Nurul Wafa, Rumah Wakaf, Iwakaf, wakaf yatim mandiri, wakaf ikadi, ya, wakaf kampung Mafirah, ya, dan wakaf Yakesma. Kita bisa langsung ya berikrar wakaf, ya, menuliskan janji wakaf kita atau wakaf wasiat kita kepada lembaga ini, gitu ya. Kemudian yang tugas kita berikutnya hanyalah ikut membayar namanya iuran tabaruknya saja setiap bulan. Ikut programnya aja udah. Per bulan kita mampunya berapa? 1 juta. Ayo, 1 juta sebulan. Ya, teruslah kita cicil ya. Nah, seandainya baru berjalan 4 bulan, kemudian kita meninggal dunia. Nah, maka pada saat itulah ya nilai wakaf kita langsung diserahkan, ya, langsung dikelola oleh nazir wakaf kita. Ya, artinya nilai 500 juta tadi itu langsung cair, ya, langsung ada dananya dari program ini. Jadi dan program wakaf inilah menyediakan dana 500 juta atas nama kita karena kita tadi keburu meninggal dunia seperti itu. Nah, sudah bisa diwakafkan dan langsung dikelola oleh nazir wakaf berikut gitu ya. Ada pilihan ya kita mau berwakaf kemana. Nah, kita bisa melihat dulu sebelum kita berwakaf tersebut kita tentukan dulu. Jadi rencananya wakaf tersebut buat apa nih? Buat rumah sakit. Silakan. Ya kita tunjuk domain wafa. Atau buat pendidikan bisa juga ya, buat masjid, buat mobil jenazah boleh kita tentukan juga ke Al Azhar ya, atau buat sekolah-sekolah di daerah apa namanya seperti kepulauan-kepulauan gitu ya, buat air bersih juga wakaf produktif bisa ke rumah wakaf atau rumah zakat. Kemudian juga bisa ke iwakaf untuk wakaf sumur bisa ya, wakaf sumur atau wakaf klinik. Atau buat masjid khusus gitu ya. Jadi membangun masjid atas nama kita, kemudian nanti disiapkan imamnya, disiapkan juga program-program kajiannya, kita tunjuk IKADI. Ya, IKADI punya program wakaf masjid gitu ya. Ini menarik ya. Kemudian juga wakaf perguruan tinggi Akesma, ya wakaf produktif ya. Kemudian juga wakaf khusus anak yatim. Nah, ini khusus anak yatim ya, yatim mandiri. Nih, wakaf mandiri ini adalah untuk anak yatim. Bagaimana anak yatim nanti punya kemandirian. Ya, baik buat sekolahnya, buat tempat tinggalnya, dan seterusnya. Nah, apa saja ya istimewanya program kuantum wakaf ini tuh apa aja? Yang pertama begini, ya. Kenapa sih kita ikut program wakafnya melalui cara kuantum? Ya, karena kita bisa lebih tenang dalam menjalani aktivitas kita. Ya, kita lebih punya rasa tawakal kepada Allah. Kenapa? Ya, karena program wakaf ini sudah kita siapin dari awal, ya. Sehingga kita dalam bekerja, dalam beribadah itu tenang. Kapanpun ajal datang, ya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, amal jariah kita sudah siap dan kita sudah ikrarkan ya kepada nazir yang kita tunjuk tadi. Yang kedua, dengan cara ini kita ringan. Ya, kita bisa berwakaf sejak dini tanpa harus nunggu 500 juta dulu. Tanpa harus 1 miliar dulu. Ya, programnya sudah ada, tinggal kita pilih mau program yang berapa yang mau kita ikuti. Ada program yang 500 juta, ada program yang 1 miliar, ada program yang 10 miliar. Ya, artinya kita bisa menyiapkan wakaf dalam jumlah besar dengan iuran ya, iuran tabarruk yang sangat kecil sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah program ini ya memiliki keistimewaan yaitu dengan cara ta'awun dan berjamaah. Nah, karena apa? Program wakaf ini dihimpun dari dana tabarruk bersama. Ya. Kemudian niat pahalanya ya kita bisa niatkan buat orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Sehingga
semuanya dapat pahala jariah. Gitu ya. Jadi pahalanya bukan buat kita aja, tapi buat almarhum orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, buat ayah, ibu, buat anak-anak. Jadi dari nilai 1 miliar itu semuanya dapat pahala jariahnya. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Ya karena amanah. Kita kerjasamanya dengan nazir-nazir yang terpercaya. Gitu ya. Berkah. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan buat umat. Ya, buat kemaslahatan umat, buat pendidikan, buat rumah sakit, buat masjid, dan seterusnya. Ya. Yang kelima ini adalah program cinta dan tanggung jawab. Jadi selain wakaf, program kuantum ini juga memberikan nilai warisan. Ya, jadi ada warisannya juga. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi programnya seperti ini. Kalau kita ikut program kuantum ini, maka ya dengan 1 juta sebulan kalau usia 38 tahun di sini ya, ketika meninggal dunia kan ada nilai 1 miliar yang diberikan. Nah, 550 jutanya ini sebagai warisan, ya 450 jutanya sebagai wakafnya. Gitu. Jadi program kuantum ini menyiapkan 2 hal. Selain wakaf juga ada warisannya. Nah, ini sudah ada fatwanya ya, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya tahun 2016. Oke, baik. Nah, ini ringkasannya nih. Jadi kalau kita mau menyiapkan wakaf dan warisan, ya cukup 1 juta sebulan kalau kita usianya 38 tahun. Ya, sudah ada wakaf 450 juta, waris 550 juta. Nah, caranya gimana nih kita bisa berwakaf dengan cara kuantum? Yang pertama, kita tulis dulu. Ya, tentukan siapa nih nama-nama ya orang-orang yang akan kita niatkan untuk menerima pahala wakaf nanti. Gitu ya, siapa aja. Ya, orang tua tentu gitu ya. Itu sangat butuh ya. Kemudian mertua, anak-anak, ya pasangan, dan seterusnya kita tulislah nama mereka untuk punya pahala jariah sama seperti kita. Kemudian kita hitung nikmat yang Allah sudah kasih selama ini, gitu ya, kesehatan, keluarga, pekerjaan, semua nikmat itu kan kalau kita hitung luar biasa ya. Lalu kita hitung nih dari nikmat yang begitu banyak ini boleh nggak kita keluarkan gitu ya? Berapa yang pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih contoh aja ya, kalau per orang itu 10.000. 10.000 kira-kira menurut teman-teman yang ada di sini, 10.000 itu sehari berat nggak sih ya? Ya. Kalau kita memandang bahwa 10.000 itu adalah nikmat yang Allah kasih itu besar, ya banyak, maka 10.000 itu sebenarnya sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kalau kita niatkan bahwa setiap kita bisa punya wakaf ke depannya nanti dengan 10.000, itu pasti kecil sekali angkanya ya. Nah, kemudian kita hitung lagi. Kalau kita kaliin nih, 10.000 dikali 5, 50.000 gitu ya. 5 orang, 50.000 dikali 30 hari, 1,5 juta. Nah, udah mulai terasa berat tuh. Ya, 1,5 juta. Nah, ya kita hitung lagi ya. Bener nggak kita ikhlas? Ya, 1,5 juta buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berat di hati, ya coba kita lihat lagi ya rumah kita, kendaraan kita, ya yang Allah titipkan buat kita semuanya itu kan banyak banget gitu ya. Masa iya untuk bekal kita kembali nanti kepada Allah di surga kelak sebagai penambah berat timbangan amal kita, kita masih pikir-pikir panjang. Nah, ini perenungan sebenarnya. Kenapa? Perlu saya sampaikan seperti ini biar kita tuh benar-benar merenung gitu ya bahwa untuk kehidupan yang kekal abadi akhirat kelak ya, kita tuh ternyata ya masih banyak banget ya. Masih banyak banget orang itu yang hitung-hitungan ya. Padahal itu kan bukan buat orang lain gitu ya. Bukan buat pada akhirnya kan begini, ketika kita menyerahkan harta kita buat lembaga wakaf itu tuh bukan buat lembaga wakaf, bukan buat anak yatim juga, bukan buat orang miskin juga pada akhirnya. Ya. Kita nggak nyumbang pun Allah udah atur ya. Allah sudah kasih melalui jalan yang lain. Ya kan? Kita nggak ngasih nih pada orang miskin, pada anak yatim, pada lembaga wakaf yang kita tunjuk ya, melalui kita. Itu Allah pasti akan kasih melalui caranya Allah, ya orang lain yang akan tergetik hatinya. Tetapi yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Ya, ketika kita memberi itu bukan memberi buat orang lain, itu memberi buat diri kita sendiri karena pahalanya, keutamaannya, manfaatnya kembali kepada kita. Tetapi itulah yang apa ya? Yang orang aduh rugi gitu ya. Karena kenapa? Nah, di situlah nanti ada perannya syaitan gitu ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Nanti gimana ya bayar ini, nanti gimana ya buat sekolah, nanti gimana ya buat makan, nanti gimana ya buat aduh macam-macam pikirannya. Gitu ya, sehingga berat banget mengeluarkan itu. Nah, ini renungan buat saya pribadi gitu ya. Mungkin juga buat kita bersama. Nah, gimana nih syaratnya biar kita punya wakaf melalui kuantum? Simple ya. Kita siapin data kita dulu ya, karena kenapa data kita ini kan akan disimpan oleh nazir wakaf kita gitu ya,
data-data kita, ya kemudian ahli waris kita, siapa yang akan menjalankan amanah wakafnya nanti, kemudian nama-nama orang-orang yang akan menerima pahala wakaf tersebut ya. Kemudian kita langsung tentukan berapa nazir yang mau kita tunjuk. Boleh 2 nazir, boleh 3 nazir, nggak apa-apa, gitu ya. Atau 1 nazir boleh juga. Ya kemudian nanti ada ikrar wakaf ya, kemudian kita siapkan dananya. Ya, kita bayar per bulan dan data barunya. Gitu. Oke, bersama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabat serta dalam meraih pahala jariah ya dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan bismillahirrahmanirrahim ya untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Minimal niat dulu ya. Dengan niat itu Allah bukakan jalan-jalannya. Ya, Allah sudah catat sebagai pahala ya. Seharusnya sebagai pahala, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Nah, ini ada ungkapan menarik dari dari Umar ya. Dia bercerita nih bahwa dia datang kepada Rasulullah dengan para sahabat. Ya, ada 10 orang yang datang pada waktu itu menghadap Rasulullah. Kemudian ada salah seorang bertanya, Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Ya, man aqyasun nas wa akramun nas. Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia? Ya, lalu bersabda, ya, aktsaruhum dzikran lil maut, itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, wasyaduhum isti'dadan lahu, yaitu orang-orang juga yang mempersiapkan kematian itu. Itu ya, itulah orang cerdas, mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas itu. Di antaranya ada Ibu Tia ya, yang memikirkan buat matinya, buat akhiratnya dengan berwakaf 500 juta, menyisihkan uang sebesar 30.000 per hari. Ada Ibu Nur menyisihkan uang 30.000 per hari untuk menyiapkan wakaf 1 miliar ya. Ada Pak Yoga ya, berwakaf juga 1 miliar ya, iurannya saya nggak tahu, nanti kita tanya ya sahabat kontum wakafnya. Kemudian juga ada Ibu Klaswara yang menyiapkan dana wakaf buat dirinya dan keluarganya, ibu orang tuanya 2 miliar ya, gede banget kan. Kemudian juga ada Maulvi 21 tahun ikut program wakaf juga ya, nggak sampai 500.000 kalau nggak salah ya per bulan karena masih muda ya, ada nilai 790 juta yang diwakafkan. Kemudian juga ada Aditya 23 tahun ya, ikut program wakaf yang 1 miliar, kan keren ya. Pak Mardianto ikut program wakaf yang 5 miliar ya. Kemudian juga ini ada Ibu Sari, Ibu Rana Sari 250 juta wakafnya ke Kampung Maghfirah gitu ya. Kemudian ada Ibu Mira, Ibu Mira Karmelian Jamaah Maghfirah juga berwakaf 250 juta ya ke Kampung Maghfirah, langsung diterima oleh Ustaz Hatam melalui program ini. Nah, kenapa Kampung Maghfirah ini sedikit ya? Karena saya juga dari Maghfirah ya. Bahwa ini program di mana sedang mempersiapkan para guru-guru ya, para dai, para ulama ke depan gitu ya. Kita tahu kondisi pandemi banyak ulama meninggal ya. Kalau sekarang kita belajar sama guru-guru yang ada saat ini, nanti anak cucu kita mau belajar sama siapa? Nah, itu pertanyaannya. Ya kan sekarang kan saya punya anak nih, ya kan punya anak baru 11 12 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Anak-anak kita kan masih kecil-kecil sekarang. Ya kan? Nah, mereka kan juga akan belajar sama guru-guru ya kan, dan punya anak lagi, siapa yang akan mengajari nanti anak-anak keturunan kita? Ya ini generasi-generasi yang kita siapin gitu ya. Nah, kita mereka semua beasiswa ya, belajar di sana, menghafal Quran, belajar ilmu agama ya, dari beasiswa, dari wakaf ya. Jadi kita support nih program wakafnya Kampung Maghfirah ya, mendirikan sekolah-sekolah untuk apa? Untuk di mana umat ini bisa belajar di sana gitu ya. Kemudian ada programnya ke depan tuh tahun 2030 itu ada program universitas ya yang akan didirikan oleh Maghfirah. Ya, kemudian juga nanti di 2040 nih, ini program jangka panjangnya bahwa akan didirikan sekolah Maghfirah ini di seluruh Indonesia. Nah, guru-guru tadi itu kan dari seluruh Indonesia tuh, ya, dipilih dari seluruh Indonesia datang ke situ beasiswa, dan mereka akan dikembalikan lagi nanti, ya, dikembalikan lagi ke tempat mereka masing-masing, akan menjadi guru di tempat mereka masing-masing nanti. Nah, inilah program wakaf yang kita support ya, sehingga kita melakukan edukasi terus untuk mengajak berwakaf ke Kampung Maghfirah. Ya, biar apa? Biar pahala kita kekal abadi. Karena namanya pendidikan itu kan usianya panjang ya, seperti Al-Azhar 1000 tahun ya, kemudian Gontor juga ada 100 tahun lebih. Ya, artinya pahalanya akan terus mengalir. Juga ada Pak Gilang yang wakaf ke Maghfirah juga 410 juta, dan sudah siap banyak nih sekarang ya, cuma kita menunggu waktu aja. Mudah-mudahan September ini minggu kedua ya kita bisa ke Kampung Maghfirah untuk ikrar wakaf insyaallah. Ya, saya sudah hubungi Sahata ya, dan beliau insyaallah mengatakan bisa nanti sekitar minggu kedua lah di bulan September insyaallah ya, kita siap-siap untuk kembali ikrar wakaf ke sana. Ya, juga ada Ibu Mila 225 juta ya, wakaf ke Kampung Maghfirah juga. Nah, jadi yang terakhir poinnya ya, bahwa kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja ya, 3 hari. Ya, 3 hari itu kan hari
kemarin, hari ini, dan besok. Ya, kemarin udah selesai dan nggak bisa kita ulang-ulangi lagi. Ya, yang baik yang buruk sudahlah. Ya kita lupakan. Kita kesempatannya hari ini. Ya kita kesempatan hari ini untuk beramal, menyiapkan yang terbaik. Ya, dan besok tuh belum tentu ada umur, belum ada kesempatan. Ya. Yang terakhir ini ada poin menarik juga gambar ini kalau kita lihat ya. Ini gambar apa? Ya, gambar iceberg gitu ya, gunung es gitu ya. Jadi nikmat yang Allah kasih itu di bawah lautnya itu tuh banyak banget ya, nggak terbatas. Nikmat dari kita lahir sampai kita setua ini gitu ya, yang udah tua gitu ya, yang udah nikmatnya Allah kasih banyak banget ya, nikmat apa aja nggak, kalau kita hitung-hitung mah nggak kehitung. Yang sudah kita syukuri, bentuk syukur kita tuh apa ya, kita sedekahkan, kita buat itu nikmat untuk ibadah ya sebagai syukur kita ya, atau kita berikan kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita yang lain atau kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, yang kita wakafkan nih udah ada belum ya, mungkin yang kita wakafkan dari 10.000 sehari itu tuh sangat kecil sekali gitu ya. Nah, maka di sini renungan kita ya, jangan sampai kita kufur nikmat ya, nikmat Allah sudah itu banyak tapi kita anggap itu nikmat itu milik kita selama-lamanya. Enggak kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini sharing saya di kesempatan hari ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk senantiasa menyiapkan yang terbaik buat dunia dan akhirat kita. Saya rasa itu saja ya sharing saya di hari ini. Terima kasih buat semua yang hadir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ucapkan alhamdulillah alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.